Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya bina nashkuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'ta'na ni'matan katsirah wa hidayah hatta nastati fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Wa saniyan sallu wa nusallimu ila habibil mustafa wa huwa khatimun nabi ala kulli nabi alladzi qad hamalan nasa minaz zulumati ila nur aw minaz zamani jahiliyah ila zamanil islamiyah. Baik anak-anak Bapak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bertemu lagi kita hari ini dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana mempelajari sejarah tentu banyak sekali manfaatnya. Karena harus kita ingat sejarah itu pasti berulang. Kalau zaman dulu ada orang-orang hebat, maka hari ini juga bakal ada orang-orang hebat. Nah, di depan Bapak ini 3 orang adalah calon orang-orang hebat. Amin. Nah, sebelum dimulai materi kita pada hari ini, Bapak absen dulu. Yang pertama, Saudara Ramada hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Kemarin hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Irfan Boy Putu? Hadir. Kemarin hadir juga ya? Hadir. Khazinatul Azhar? Hadir, Pak. Kemarin hadir? Enggak, Pak. Enggak? Kenapa? Sakit, Pak. Oke. Harus punya alasan yang jelas biar bisa diizinkan. Iya, Pak. Semoga kedepannya kita sama-sama sehat. Amin ya Rabbal Amin. Baik. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Lupa, Edo? Pak. Lupa? Lupa. Kemarin kita belajar tentang dinasti Umayyah. Asal lupa. Hari ini kita belajar tentang satu tokoh yang mungkin memang agak jarang kalian dengar. Namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, kenapa ada di ujung nama dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini ada kata Al-Banjari? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Nggak tahu? Enggak, Pak. Nah, misal kalau saya dari Banten, misal nama saya Naufal Mustafa, untuk menunjukkan daerahnya karena misal saya ke Arab atau saya ke Mekah menuntut ilmu di sana. Jadi bisa digelarkan Naufal Mustafa Al-Bantani. Ada salah satu contoh, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia asalnya dari Pandeglang, Banten. Dinamai Al-Bantani karena dia asalnya dari Banten. Ini juga sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia lahir di Martapura, Kalimantan Selatan. Yang mungkin daerahnya namanya Banjar ya. Kalau kita nggak tahu. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir pada tahun 1710. 1710, sekian tahun yang lalu. Ulama besar kita ini. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah, sama seperti Rasulullah. Luar biasa. Setelah wafat, beliau dikenal dengan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Nah, ketika masih anak-anak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Nah, sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajud sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Atailah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama. Jadi dia ini bisa memberikan fatwa. Wah, luar biasa. Kalau Bapak pernah baca, syarat untuk memberikan fatwa itu harus minimal hafal 1000 hadis. Wow. Kemudian hafal Quran, terjemah serta tafsir. Ya kan? Jadi kalau sudah seperti itu, kira-kira seorang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini ulama yang bagaimana kira-kira? Kelas tinggi, ya kan? Karena sudah bisa memberikan fatwa. Fatwa itu apa? Misalkan ada permasalahan yang belum bisa dipecahkan oleh seseorang. Nah, nanya ke dia. Dia bisa memecahkan masalahnya. Begitu. Nah, dia ini juga di sana berteman dengan para ulama lainnya seperti Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi dari Palembang, Abdul Wahab Bugis dari Makassar, dan Bugis kan dari Makassar,
dan Syekh Abdurrahman Misri dari Jakarta. Nah, langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Nah, berkat perjuangan beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Hingga saat ini dikenal dengan Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin, ya pondok pesantren lah ya. Jadi kalau nggak ada izin nggak boleh keluar. Nah, Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin atau Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Pernah lihat bukunya? Bapak pernah lihat, cuma belum kesampaian untuk baca. Sabilul Muhtadin. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Luar biasa. Nah, Bapak lanjutkan ya pembahasan tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan, tempatnya lahir. Maka sekembalinya Syekh dari Mekah Madinah ke kampung halaman, hal pertama yang dikerjakan tadi apa? Membuat tempat pengajian atau semacam pesantren bernama Dalam Pagar, kan tadi udah, yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Ulama-ulama yang di kemudian hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh kerajaan Banjar, banyak yang merupakan didikan dari pesantrennya di desa Dalam Pagar. Di samping mendidik, beliau juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan. Maka salah satu kitabnya yang terkenal adalah tadi yang sudah Bapak singgung juga, Sabilul Muhtadin, yang merupakan kitab hukum fikih dan menjadi kitab pegangan pada waktu itu. Tidak hanya di seluruh kerajaan Banjar, tetapi sampai ke seluruh Nusantara, dan bahkan dipakai pada perguruan-perguruan di luar Nusantara, juga dijadikan dasar negara Brunei Darussalam karya-karyanya. Dan hebat berarti kan. Nah, kitab karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal ya tadi Sabilul Muhtadin, atau selengkapnya adalah kitab Sabilul Muhtadin Littafaquh fi Amriddin, yang artinya jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama, ya kan, karena dia juga adalah seorang fatwa di Mekah Madinah. Nah, Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk pengajaran serta pendidikan. Nah, ini ada beberapa kitabnya nih, karya-karyanya yang Bapak akan Bapak jelaskan aja lah ya. Bapak bacakan atau Bapak jelaskan. Ya, ingat tidak ingat, semoga nanti nempel, nanti kalian baca-baca lagi. Yang pertama, kitab Usuluddin yang biasa disebut kitab Sifat 20. Itu yang pertama, kitab Sifat 20. Yang kedua, kitab Tuhfatur Roghibin, yaitu kitab yang membahas soal iktikad serta perbuatan yang sesat. Yang ketiga, kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami istri. Yang keempat, Kitabul Faraid atau semacam hukum perdata. Dari beberapa risalahnya dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya oleh murid-muridnya kemudian dihimpun dan menjadi semacam kitab hukum syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa, dan lain sebagainya yang disebut dengan kitab perukunan. Disebut apa, Ustaz? Kitab perukunan. Kitab perukunan. Ya. Sedangkan mengenai bidang tasawuf, ia juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam kitab Kanzul Makrifah. Sudah menjadi tradisi kebanyakan ulama ketika mereka belajar dan mengajar di Mekah, mereka juga menulis kitab di Mekah. Lain halnya dengan Syekh Arsyad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini. Kalau ulama yang lain itu ketika mengajar di Mekah dia menulis di Mekah, kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dia mengajar di Mekah, pulang dari Mekah ke kampung halaman, dia juga nulis di kampung halaman. Beliau nampaknya lebih mencurahkan hikmah derma baktinya di tempat kelahirannya sendiri, dan seolah
bertanggung jawab terhadap rakyat Banjar berada di pundaknya. Ketika pulang ke Banjar, beliau sangat sibuk mengajar dan menyusun segala macam bidang yang bersangkut paut dengan dakwah. Ya, walaupun begitu beliau masih sempat menghasilkan beberapa karya-karya. Nah, karyanya tadi Tuhfah Ar-Raghibin fi Bayani Hakikah Iman Al-Mu'min wa ma yusfidu Ridah Al-Murtadin, diselesaikan tahun 1188 Hijriah atau 1774 Masehi, dan masih sangat banyak lagi. Ya, mungkin Bapak sebutkan beberapa saja ya. Yang kedua mungkin kitab Al-Faraid, kitab Fathur Rahman, Bulughul Maram. Pernah dengar kitab Bulughul Maram? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum pernah ya. Terus ada Tufah Al-Ahbab. Pernah dengar? Belum juga. Peran Muhammad Arsyad Al-Banjari ini dalam perkembangan Islam di Indonesia, ya kan? Ada beberapa peran dalam perkembangan Islam di Indonesia sebagai seorang syekh dari Mekah. Itu yang pertama, sebagai seorang yang gigih dalam menuntut ilmu sampai ke Mekah dan Madinah. Yang kedua, sebagai pengarang kitab Sabilul Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Yang ketiga, mensiarkan Islam sampai ke Asia Tenggara. Nah, itu salah satu faktor-faktor yang menyebabkan Islam di Asia Tenggara ini ya berpatok kepada karya dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang salah satunya memang Bapak sebut-sebut dari tadi, yaitu Sabilul Muhtadin. Nah, sekarang Bapak mau tanya, dan pertanyaannya tidak jauh-jauh dari yang Bapak jelaskan tadi tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama Edo Ramadan. Ya, Pak. Nah, tadi Bapak jelaskan kalau tidak salah agak di akhir. Apa julukan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Matahari agama dari Banjar, Pak. Nah, berarti memperhatikan ya. Ya, Pak. Ya. Belajar itu bukan cuma mendapatkan pengetahuan, tidak. Tapi belajar itu mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu bukan pengetahuan, tapi ilmu itu adalah yang kita serap dan kita tanamkan dalam hati, serta insya Allah bisa kita lakukan di dalam keseharian. Nah, Bapak mau tambahkan lagi tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bagi kita ini hikmahnya apa sih kira-kira? Ya kan? Memang kalau untuk menjadi seorang yang besar seperti itu ya susah, ya kan? Tapi lihat perjuangan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tadi, 30 tahun belajar. Baru setelah 30 tahun dikirim ke Mekah dan Madinah. Setelah dikirim ke Mekah dan Madinah, dia bisa mengeluarkan fatwa atau permasalahan-permasalahan yang bisa dia pecahkan. Hikmahnya apa untuk Oza misalkan? Jadi belajar itu bukan cuma 12 tahun, bukan cuma 3 tahun, bukan cuma nanti di SMA ini saja atau di MTS, atau nanti kalian sudah kuliah, bukan, tapi seumur hidup. Ya, karena tadi bukan cuma mencari pengetahuan, tapi carilah ilmu untuk bisa diamalkan. Nah, Bapak mau tanya lagi ke Oza. Ya, Pak. Kenapa nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di ujungnya ada Al-Banjari? Karena berasal dari daerah Banjar, Pak. Nah, memperhatikan ya? Iya. Memperhatikan. Benar, karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Gitu ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan ya, biar bisa ya. Nanti kalau ujian juga bisa menjawab. Nah, sekarang Bapak tanya terakhir nih sama Muhammad Irfan. Siapa nama dari ayah dan ibu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Nama ayah beliau itu kalau nggak salah namanya Abdullah. Betul. Ibunya Siti Aminah, Pak. Betul. Sama seperti ayah Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Nah, semua harus memperhatikan ini ya. Jangan sampai ada yang
tidak Keliru. memperhatikan atau tadi keliru, jangan sampai itu dia. Nah, jadi harapan Bapak belajar seorang tokoh itu, misal kita belajar tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya. Bapak harapkan nanti di hari kemudian kalian akan menjadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kedua. Amin. Ya kan? Yang bisa hafal 1000 hadis. Amin. Yang bisa hafal Al-Quran. Amin. Ya, yang bisa paham tafsir. Amin. Nah, itu harapannya. Dan kalau kalian udah seperti itu berarti Bapak berhasil. Amin. Ya kan? Berarti Bapak menjadi guru yang berhasil. Itu dia sekilas tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, tadi Bapak udah bertanya. Nah, sekarang Bapak mau ngasih tugas. Nah, tugasnya itu kalian harus merangkum, cari di buku-buku sejarah atau cari di, ya pokoknya di mana saja, di buku-buku tarikh Islam atau di mana saja tentang siapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau bisa yang beda dengan Bapak jelaskan, artinya yang belum Bapak jelaskan. Kalau kalian nemu, kalian rangkum, kalian catat, besok kita diskusikan bersama-sama. Ya, paham? Paham. Nah, mungkin itu dulu hari ini. Dan kalau Bapak ada kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan Bapak, atau ada tindak tanduk Bapak yang menyakiti kalian, Bapak mohon maaf. Ya kan, kepada Allah Bapak mohon ampun. Yumkin kafaitu bihadzal kalami inni wajadtum astaghfikum wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.